Hai guys, jumpa lagi dengan berbagi ilmu. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menaikkan harga barang sesuai dengan jenis barang. Bagi kalian yang belum menonton videonya, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Karena semua video tentang dropship saya buat dengan berurutan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan apa saja yang pernah saya alami. Jadi ini juga penting untuk dibahas sehingga ketika kalian mengalami permasalahan yang pernah saya hadapi, kalian bisa menyelesaikannya dengan tepat dan cepat. Permasalahan yang pertama adalah pernah melakukan proses gosen. Yang kedua, pernah barang tidak sesuai dengan deskripsi. Yang ketiga, beberapa kali pembeli memesan tanpa konfirmasi barang terlebih dahulu. Yang keempat, pernah menjumpai toko asli slow respon. Dan yang terakhir, barang berubah harga. Masing-masing permasalahan di sini sangat penting ya, oleh karena itu kita perlu membahasnya. Jadi yang pertama, pernah melakukan proses gosen. Bagi kalian yang pernah melihat video saya sebelumnya tentang para dropshipper yang tidak disarankan untuk melakukan proses gosen, pasti kalian sudah paham ya. Jadi intinya itu, ketika kalian melakukan proses gosen, itu uang gosennya tidak menuju ke kita ya. Jadi uang gosen akan dibayarkan ke pihak Gojek. Dan kita harus membayar gosen ke toko aslinya sehingga toko asli akan mengirim Gojeknya sendiri juga. Jadi di sini nanti ada 2 Gojek ya yang akan berangkat ke alamat pembeli. Nah, untuk detailnya saya telah jelaskan di video saya sebelumnya. Kemudian bagaimana cara mengantisipasinya? Jadi pembeli kan tadi ke toko kita mengirimkan biaya gosen. Nah, biaya gosen ini nanti akan membuat Tokopedia memesan pihak Gojek. Nah, Gojeknya nanti kan akan datang ke toko kita ya untuk mengambil barang. Nah, saat dia drivernya itu OTW ke toko kita, kita harus komunikasi dengan pihak drivernya bahwa kita itu adalah dropshipper dan kita nggak ada barangnya, jadi fake kirim ya. Nah, untuk detailnya saya juga udah jelaskan di video sebelumnya. Intinya ketika nanti kalian tidak sengaja mencentang pilihan gosen atau pilihan kirim satu hari yang lainnya, kalian lakukan seperti ini ya. Jadi kalian komunikasi dengan drivernya, kalian jelaskan bahwa kalian adalah dropshipper, barangnya tidak ada, kemudian meminta tolong kepada pihak drivernya untuk menjalankan aplikasinya tanpa mengirim barang, seperti itu ya. Itu juga fair-fair aja, karena nanti drivernya juga dapat biaya gosen dari Tokopedia. Di sini yang rugi malah kita gitu ya. Kemudian permasalahan kedua adalah pernah barang tidak sesuai dengan deskripsi. Ini juga sangat penting ya. Jadi kalau misal barang nggak sesuai deskripsi, pastikan pembeli marah. Dan ada beberapa yang minta ganti rugi atau minta barangnya dikembalikan dan menarik uangnya kembali ya. Nah, ini saya juga pernah mengalaminya di Bukalapak. Jadi waktu itu ada handphone gitu tidak sesuai dengan deskripsi di Bukalapak. Tapi di Bukalapak sendiri menyediakan fasilitas untuk mempertemukan antara kita sebagai penjual, Bukalapak sebagai penengah, dan pembeli sebagai yang dirugikan ya, seperti itu. Nah, nanti di Bukalapak ada room chatnya atau seperti chat grupnya antara kalian dropshipper, kemudian ada pihak admin Bukalapak dan pembelinya. Nanti di situ kalian akan berdiskusi apakah barang yang didiskusikan sesuai dengan keluhan pembeli atau tidak. Kalau misal sesuai, nanti kita hanya ada pilihan mau barangnya dibalikan atau kita mengganti rugi secara materi. Nah, dari situ nanti juga ada pembahasan yang lain. Nanti ketika ternyata barang sesuai ya dengan deskripsi, ternyata pembeli itu melebih-lebihkan, maka nanti ada pilihan bahwa pembeli juga harus menerima hasil diskusi
dari ketiga pihak ini. Intinya nanti di Bukalapak itu ada fasilitas penyedia chat room bagi admin, penjual, dan pembeli, dan akan menentukan apakah barang tersebut berhak untuk dikembalikan atau memang sudah sesuai dengan deskripsi. Itu kalau di Bukalapak ya. Kalau di Tokopedia sama Shopee, alhamdulillah saya belum pernah mengalami ini. Intinya ketika nanti ada sesuatu seperti ini, pastinya nanti kalian harus menghubungi marketplace untuk berkonsultasi apakah ini barangnya benar-benar layak dikembalikan atau tidak. Nah, waktu itu setelah di Bukalapak saya mendapatkan hasil musyawarahnya, akhirnya saya menghubungi penjual aslinya. Dan waktu itu penjual aslinya belum terima bahwa barangnya itu tidak sesuai dengan deskripsi. Tapi lama-kelamaan akhirnya penjual aslinya menerima dan mau untuk barangnya dikembalikan. Jadi intinya ketika kalian ada masalah seperti ini, nanti semua marketplace pasti menyediakan fasilitas untuk berdiskusi antara penjual, pembeli, dan pihak marketplace. Nah, yang ketiga, permasalahannya itu beberapa kali pembeli memesan tanpa konfirmasi barang terlebih dahulu. Ini juga sangat krusial ya bagi kita para dropshipper, karena kita kan dropshipper tidak stok barang ya. Jadi kan waktu itu di video pertama saya juga saya jelaskan bahwa pihak dropshipper kita ini harus menulis di setiap deskripsi barang kita bahwa setiap pembeli harus menanyakan stok terlebih dahulu sebelum memesan, gitu ya. Bagi kalian yang lupa mungkin akan mengalami beberapa kali permasalahan ini ya, bahwa pembeli pasti akan memesan terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Jadi solusinya yaitu ketika pembeli sudah memesan barang, maka kita harus segera menghubungi toko asli. Kemudian tanyakan ketersediaan barang. Jika barangnya ada, maka kalian tinggal konfirmasi barang ada ya. Tapi kalau barang tidak ada, silakan tolak pemesanan dan pilih barang kosong gitu. Atau barang ada alasan yang lain lah ya. Nanti untuk setiap marketplace beda-beda. Tapi yang paling utama biasanya barang kosong. Tuh. Nah, ini juga nanti berdampak ke toko kalian. Jika kalian sering menolak pesanan ya, nanti kan pasti pembeli juga jarang datang jadinya ya. Intinya sebelum ini terjadi, pencegahannya adalah tulis di semua deskripsi barang bahwa setiap pembeli itu harus menanyakan stok terlebih dahulu sebelum memesan. Seperti itu. Permasalahan selanjutnya yaitu pernah menjumpai toko asli yang slow respon. Nah, ini juga penting buat dropshipper karena kita jantungnya itu ada di toko asli ya. Kalau toko aslinya itu slow respon, kita juga pasti lebih slow respon ya, karena barangnya ada di toko asli, nggak ada di toko kita. Nah, gimana cara mencegahnya supaya kita tidak menemukan toko asli yang slow respon? Jadi kalau di Shopee ini, kita bisa lihat, contohnya ini ada di Outfit Muslim Official. Di sini ada performa chat 68% hitungan menit. Jadi maksudnya di sini dari semua chat yang masuk ke Outfit Muslim Official, dia hanya membalas 68%, tapi dia membalasnya cepat ya, hitungan menit gitu. Nah, kalau di Tokopedia ini terlihat di belakang itu ada grosir Klo dibalas kurang lebih 14 menit. Nah, itu menandakan toko tersebut dibalasnya cepat ya. Jadi sebelum semua terjadi, sebelum kalian mendapati toko yang slow respon, kalian harus mencegahnya terlebih dahulu dengan melihat statistik toko asli kalian. Apakah toko asli kalian itu termasuk fast respon atau slow respon. Kemudian untuk permasalahan yang terakhir yaitu barang berubah harga. Di sini ada dua kondisi ya ketika kalian menghadapi ini. Yang pertama itu barang sudah dipesan dan barang itu baru ditanyakan. Nah,
di kondisi yang pertama ini barang sudah dipesan, jadi harganya misal yang tadinya 50.000 terus ternyata di toko asli 55.000, otomatis kan uang pembeli sudah masuk ke kita hanya 50.000 ya. Nah, gimana caranya? Di sini ada dua solusinya, yaitu yang pertama tolak pembelian atau ambil kerugian. Nah, kalau yang pertama tolak pembelian itu sangat solutif ya, tapi nanti berdampaknya jangka panjang. Jadi tolak pembeliannya mungkin kalian nanti alasannya adalah barangnya kosong gitu, tapi kan kalian juga nggak bisa melakukan melakukan ini terus menerus ya, nanti takutnya toko kalian nanti tidak dipercaya. Dan pilihan kedua adalah ambil kerugian. Nah, ini yang sering saya ambil pilihan. Jadi saya juga beberapa kali pernah barangnya itu berubah harga, dan saya selalu ambil pilihan yang ini ya, ambil kerugian. Jadi walaupun harganya beda, tapi kan barangnya ada, itu saya pasti lebih memilih yang ambil kerugian. Beda ketika barangnya nggak ada gitu. Kalau barangnya nggak ada, saya pasti tolak pembelian dengan barang kosong gitu. Nah, kenapa saya ambil kerugian? Jadi intinya saya membangun kepercayaan walaupun saya harus rugi di awal, seperti itu. Kemudian untuk kondisi yang kedua itu baru bertanya. Nah, solusinya adalah itu segera mengubah harga. Nah, dengan mengubah harga pun kita juga pasti akan ditanyakan sama pembeli, kok tadi harganya beda gitu. Nah, solusinya ya kita menjelaskan bahwa itu adalah harga lama dan ini baru diubah seperti itu ya. Atau mungkin kalian bisa bilang, iya ini baru naik gitu, dan ada alasan yang lain. Intinya nanti juga pasti menimbulkan kecurigaan. Cara mencegahnya supaya semua ini tidak terjadi, kalau kalian menggunakan aplikasi Dropship-Kit, itu di situ ada log product ya. Di log product akan diberitahu apakah barang tersebut harganya berubah atau enggak. Jadi bagi para dropshipper yang menggunakan aplikasi tersebut juga sangat terbantu ya, tidak mengecek barang manual satu persatu. Nah, cara menggunakan Dropship-Kit juga saya telah jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya ya. Silakan lihat video tersebut. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, karena ini adalah sesi terakhir untuk membahas dropship. Jika ada pertanyaan saya akan jawab di video selanjutnya. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk subscribe dan nyalakan notif ya, karena subscribe satu itu berharga buat saya untuk menambah semangat saya. Salam berbagi ilmu.